Di negara China, pernah ada sebuah kebijakan keluarga berencana atau KB dengan tujuan untuk menekan populasi manusia. Dan pada akhirnya, kebijakan itu berhasil mengurangi populasi penduduk, tetapi bukan dengan cara KB, melainkan dengan cara pembunuhan massal. Inilah dia tragedi Tian Mingjian. Pada tahun 1994, hiduplah seorang perwira Letnan 1 Tentara Pembebasan Rakyat yang berusia 30 tahun bernama Tian Mingjian. Sebagai tentara, ia ditempatkan di sebuah pangkalan militer di Kabupaten Tongxian di pinggiran kota Beijing. Ia dikenal sebagai seorang militer yang baik, cerdas, dan berprestasi di sekolah tentara Xizangsuang. Dia telah berada di militer selama lebih dari 10 tahun. Awalnya dia meniti karir sebagai penembak jitu dan sangat ahli dalam bidang teknologi militer. Dia pernah dipromosikan menjadi seorang petugas staf resimen untuk urusan militer. Dengan karir yang cukup cemerlang, tentu saja hidup Tian Mingjian tidak jauh dari kata bahagia. Selain berprofesi sebagai seorang tentara, Tian Mingjian juga berprofesi sebagai seorang kepala rumah tangga. Tian Mingjian mempunyai seorang istri dan seorang anak perempuan. Meskipun ia cukup puas dengan karir tentaranya yang terbilang cukup bagus, tetapi ternyata di tengah keluarga Tian Mingjian, ia belum merasakan kepuasan. Di kampung tempat tinggalnya di Provinsi Henan, mempunyai anak laki-laki merupakan sebuah kebanggaan dalam keluarga. Dan itu sudah menjadi sebuah tradisi jika di setiap keluarga pastilah memiliki seorang anak laki-laki. Di beberapa pedesaan di China, memiliki anak laki-laki dianggap sebagai lambang kebanggaan ekonomi keluarga. Dan anak laki-laki merupakan penerus harta warisan keluarga. Oleh sebab itu, Tian Mingjian merasakan ada yang kurang dalam kehidupannya karena ia tidak mempunyai seorang anak laki-laki. Bagi seorang Tian Mingjian yang memiliki pendapatan ekonomi yang lebih dari cukup, memiliki lebih dari satu anak bukanlah hal yang sulit. Maka jika ia ingin anak laki-laki, seharusnya ia tidak perlu berpikir panjang untuk membuatnya. Namun, ada satu hal yang menghambat cita-cita Tian untuk memperoleh anak laki-laki, yaitu sebuah aturan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah China pada masa itu. Aturan tersebut yaitu One Child Policy, yaitu aturan yang membatasi setiap keluarga hanya boleh memiliki satu anak. Aturan ini merupakan cara pemerintah China untuk menekan jumlah populasi penduduk yang semakin membludak. Dengan kata lain, ini merupakan aturan keluarga berencana versi China. Tentu aturan tersebut sangat memberatkan bagi seorang Tian Mingjian. Namun karena keinginannya yang sudah tidak terbendung untuk memiliki seorang anak laki-laki, akhirnya Tian memutuskan untuk membuat anak yang kedua. Tentu keputusannya itu termasuk keputusan yang berisiko mengingat dia merupakan seorang abdi negara dan hidup dengan mematuhi aturan militer yang super ketat. Meskipun demikian, Tian tetap berusaha mewujudkan cita-citanya dan ia pun sepakat bersama dengan istrinya untuk memiliki anak yang kedua. Tetapi tentu dengan satu syarat, yaitu mereka harus merahasiakan tentang keberadaan anaknya yang kedua. Singkat cerita, istrinya pun hamil anak yang kedua. Dan Tian pun sangat gembira mendengar kabar tentang janinnya itu. Meskipun ia sangat senang karena harapannya untuk mempunyai anak kedua telah tercapai, tetapi ia tetap harus merahasiakan kabar gembira tentang kehamilan istrinya tersebut dari orang-orang sekitarnya. Hari pun berlalu hingga usia janin yang ada di perut sang istri berusia 7 bulan. Tinggal menunggu waktu hanya 2 bulan lagi, maka sang anak dapat lahir ke dunia dan memberi sukacita bagi keluarga Tian Mingjian. Namun tiba-tiba muncullah sebuah kabar yang tidak mereka harapkan. Usaha Tian beserta istrinya untuk merahasiakan janin yang tengah ada di dalam kandungan pada akhirnya gagal.
Kehamilan istrinya tersebut ternyata diketahui oleh salah satu rekan Tian Mingjian yang juga merupakan rekannya sesama prajurit. Rekannya tersebut curiga kepada istri Tian yang ternyata tidak tinggal di pangkalan militer, tetapi kembali ke rumah di kampungnya bersama dengan kerabatnya. Karena kecurigaan tersebutlah, rahasia tentang kehamilan sang istri akhirnya terbongkar. Rekannya tersebut bukannya berusaha untuk menyimpan rahasia sesama rekan, tetapi malah mengadukannya ke pihak yang berwenang. Inilah resiko jika mempunyai rekan yang ternyata adalah seorang cepu. Dengan terpaksa, Tian Mingjian harus berhadapan dengan petugas kontrol kehamilan di pangkalan militer. Kita tahu bahwa dalam dunia militer dikenal dengan istilah komando, yang berarti atasan berwenang terhadap bawahannya, yang menyebabkan Tian Mingjian mau tidak mau harus memenuhi sanksi yang diberikan oleh atasannya. Tanpa diduga, petugas kontrol KB di militer mengharuskan Tian dan istrinya untuk menggugurkan kandungannya karena sudah melanggar kebijakan one child policy. Tentu perintah itu menjadi kabar yang sangat buruk bagi Tian, hingga membuat Tian Mingjian marah dan bertengkar dengan atasannya yang telah membuat kebijakan itu. Pada tahap ini, hidup Tian Mingjian terasa di ujung tanduk karena karir militernya dan nyawa istri dan janinnya sudah terancam. Dengan terpaksa, Tian Mingjian harus merelakan janin yang ada dalam kandungan istrinya tersebut untuk digugurkan. Istrinya lalu dibawa ke dalam sebuah ruangan operasi untuk menjalani operasi pengguguran. Namun di tengah prosedur operasi tersebut, tiba-tiba terjadi komplikasi. Dan komplikasi tersebut mengakibatkan janin yang ada di dalam kandungan tersebut meninggal beserta dengan ibunya. Setelah kejadian yang menyedihkan itu terjadi, kemudian diketahui bahwa janin yang tengah dikandung tersebut ternyata berjenis kelamin laki-laki. Sedih, marah, menyesal, kecewa. Mungkin itulah yang dirasakan oleh Tian Mingjian pada saat itu. Ia merasa bahwa keluarganya telah dibunuh oleh negara. Hidup nyaman yang diperolehnya tiba-tiba hancur sehancur-hancurnya. Karir militer yang masih ia miliki pun seakan tidak ada gunanya lagi, dan dia hidup dalam kehampaan. Hingga pada malam hari tanggal 19 September, Tian meyakinkan salah satu penjaga di unit penyimpanan senjata di pangkalan militer untuk mengizinkannya meminjamkan kunci ruangan penyimpanan senjata tersebut. Tian lalu membuka ruangan penyimpanan tersebut dan mengeluarkan senapan serbu tipe 81, yaitu sebuah senapan mirip AK-47 versi Tiongkok. Selain itu, Tian juga mengambil ratusan butir amunisi. Apa yang Tian lakukan dengan senjata tersebut selanjutnya adalah sebuah peristiwa yang sangat membekas dalam sejarah negara tirai bambu. Keesokan paginya, para tentara seperti biasa melakukan aktivitas rutin mereka kecuali Tian Mingjian. Ia nampak mengambil sebuah senapan yang telah dipersiapkannya pada malam hari. Dengan membawa senjata tersebut, ia berjalan menuju ke tempat latihan dan tanpa disangka, ia menembak komisaris politik resimennya ketika unit tersebut berkumpul untuk melakukan inspeksi rutin pada pagi hari. Tidak berhenti sampai di situ. Tian terus menembak, menewaskan 3 perwira lainnya dan melukai 10 rekan prajuritnya yang diduga menjadi cepu dan mengadukan kehamilan istrinya. Namun dendam dan amarahnya tidak berhenti sampai di situ. Di dalam kebingungan yang terjadi, Tian melarikan diri dari pangkalan militer menggunakan sebuah jeep militer yang telah ia bajak dan menyuruh supirnya untuk berkendara ke arah barat menuju pusat kota Beijing. Pada pukul 7.20, mobil tersebut telah sampai di dekat jalan lingkar kedua di Jiangmen, tepatnya di sebuah jembatan. Lalu pengemudi mobil jeep tersebut menabrakkan kendaraannya ke sebuah pohon lalu mencoba untuk melarikan diri dari amukan sang pria yang sedang patah hati. Namun usahanya tersebut sia-sia
Tian dengan cepat menembaknya hingga tewas. Tian lalu melompat keluar mobil dan menembak orang-orang yang ada di sekitarnya secara acak. Entah itu polisi, pejalan kaki, pengendara mobil, dan lainnya sambil berjalan menuju ke distrik kedutaan. Jalan yang dilalui Tian merupakan sebuah jalan raya utama di dekat kompleks apartemen untuk para diplomat dan jurnalis asing. Karena di daerah tersebut banyak jurnalis asing, maka tragedi mengerikan itu sempat diliput dan disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi Kanada. Penembakan yang dilakukan oleh Tian bukan hanya mengenai orang-orang China saja, tetapi juga mengenai dan menewaskan warga negara asing. Korban tersebut bernama Yosef Pisnari, yang merupakan sekretaris pemerintah di Kedutaan Besar Iran. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, Yosef sedang mengantar anak-anaknya ke sekolah dengan sebuah mobil. Tiba-tiba, Tian menembak ke arah mobil tersebut dan mengakibatkan Yosef beserta seorang putranya yang masih berusia 9 tahun tewas seketika. Sedangkan dua anaknya yang lain mengalami luka-luka. Pada saat itu, polisi dan tentara yang berada di lokasi kejadian telah berusaha menghalau aksi penembakan tersebut. Tetapi mereka tetap tidak mampu untuk menghentikannya. Bahkan 7 orang polisi tewas dalam baku tembak dengan seorang Tian Mingjian. Tidak mengherankan jika Tian dengan mudah mengalahkan para polisi, mengingat dia adalah seorang yang telah dibekali dengan pelatihan militer dan sangat ahli dalam menggunakan senjata. Salah satu saksi mata bahkan mengatakan bahwa Tian terlihat sangat tenang dan dia menembak secara beruntun seperti seorang tentara yang sedang berlatih. Dia sama sekali tidak bertingkah seperti orang gila. Merujuk pada perkataan saksi mata tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tian Mingjian melakukan aksinya dengan sangat terkontrol. Media yang meliput kejadian tersebut mengatakan bahwa korban lainnya yang terbunuh dalam penembakan tersebut diantaranya adalah seorang pria tua yang sedang berolahraga di sebuah taman, seorang anak laki-laki yang dibonceng ibunya, dan satu penumpang taksi yang terbunuh ketika pria bersenjata tersebut berusaha membajak mobil taksi tersebut. Meskipun polisi pada awalnya kewalahan mengatasi aksi yang dilakukan oleh Tian, namun polisi tidak menyerah begitu saja. Pada akhirnya, polisi mempunyai sebuah rencana. Para polisi berusaha untuk memojokkan Tian di sebuah jalan buntu. Dengan itu, Tian tidak bisa untuk melakukan apa-apa. Pada posisi yang terdesak itulah, Tian akhirnya ditembak oleh penembak jitu atau sniper, dan tembakannya tersebut tepat mengenai kepala Tian alias headshot dan membuatnya tewas seketika. Berdasarkan laporan media, Tian Mingjian telah membunuh hingga 29 orang pada hari itu. Di antaranya 11 orang warga sipil dan 18 orang militer dan polisi. Selain itu, Tian juga diperkirakan telah melukai sekitar 70 orang lainnya. Pada akhirnya, peristiwa tersebut menjadi sejarah kelam negara tirai bambu. Dan peristiwa tersebut tidak akan terjadi jika anak dan istri Tian Mingjian tidak dibunuh oleh negara. Kebijakan satu anak di China merupakan kebijakan keluarga berencana versi China. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi China yang bernama Deng Xiaoping pada tahun 1979 guna mengurangi populasi penduduk China. Meskipun aturan tersebut berhasil mengurangi jumlah populasi masyarakat, tetapi belakangan aturan tersebut mengakibatkan berkurangnya jumlah penyediaan angkatan kerja. Alhasil, pada tanggal 28 Oktober 2015, kebijakan satu anak tersebut akhirnya dihapuskan. Aturan memang bisa diperbaharui, tetapi tidak demikian dengan nyawa manusia. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa mendukung channel ini melalui link di bawah ini.